Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa, baik, puji Tuhan. Selamat datang di dalam kebaktian umum 1 pada tanggal 10 Agustus 2025. Sebuah sukacita bahwa kita boleh tetap berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Allah kita dan juga menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini bulan Agustus ya Bapak Ibu sekalian adalah bulan yang spesial buat bangsa dan negara kita. Ya, kita perhatikan semua kalau di dalam perumahan dan juga di jalan-jalan sudah terpasang bendera merah putih. Artinya kita sedang dalam suasana untuk menyambut ulang tahun negara kita yang ke-80, sebuah usia yang cukup panjang, dan juga ini mengingatkan kita untuk terus-menerus setia untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Dan juga saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingat kembali bahwa ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita pun sudah dimerdekakan. Merdekakan dari dosa-dosa kita. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Amin. Baik. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pada hari ini. Kita bersatu dulu sejenak. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, namamu besar, namamu agung, karena Engkau lah yang layak menerima segala puji dan hormat sembah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh berhimpun di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Ini semua semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh berada di sini. Kami mengucap syukur untuk hidup kami mengucap syukur untuk seminggu yang telah berlalu, kami mengucap syukur untuk berkat jasmani, berkat rohani. Dan walaupun kami, mungkin beberapa dari kami juga mungkin mengalami kegetiran, kegagalan, ataupun berbagai masalah, namun ajar kami untuk selalu mengucap syukur, selalu mengingat bahwa Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kami mohon kiranya Engkau yang bekerja memelihara kami dan memimpin ibadah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan juga menyertai mereka dan mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam satu nama saja, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau langit selalu biru. Di dalam hidup kita ada kalanya, ada momen-momen sukacita dan juga kegembiraan. Namun tidak jarang kita juga mungkin mengalami kegagalan, duka cita, takut, ataupun juga kekhawatiran. Namun ingatlah bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus dan kita adalah milik Allah. Dia akan memelihara kita, Dia akan menghibur kita dan juga menjaga kita. Karena Dia adalah El Shaddai. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian kita, puji Tuhan kita. Kita katakan El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita katakan sekali lagi bahwa kita tidak takut karena Tuhan memelihara kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Benar ya Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El sekali lagi kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Benar ya Tuhan, Engkau besar, Engkau El mulia. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sebab Kau besar Tuhan, lebih lagi. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari Segalanya, sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai. Kita katakan sekali lagi, Engkau besar Tuhan, Engkau besar. Sebab Kau besar Tuhan, lebih lagi. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana-Mu. Segala perkara, Segala perkara
Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan yang tidak layak kita hampiri. Karena Tuhan itu maha kudus dan tidak ada satu dosa pun ditolerir oleh Tuhan. Tapi kita boleh datang ke hadapannya karena kita dikasihinya, karena kita diampuninya. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan sehingga ibadah kita hari ini, persembahan kita berkenan di hadiratnya. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu tidak lagi di dalam ketakutan. Karena dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih hari ini kami boleh datang kembali beribadah bersama. Untuk menikmati kasih Tuhan itu kepada kami. Untuk menikmati pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami yang tidak layak, tapi Tuhan layakkan untuk menghampiri Engkau yang maha kudus. Kami bersyukur Bapa, biarlah Engkau pengampunanmu terus memimpin kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan menjauhi dosa dalam kehidupan kami. Dan memiliki kemenangan atas dosa-dosa kami. Tuhan terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Kami bersyukur Bapa, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Tuhan berkati kita. Baik, amin. Berikutnya kita akan mengingat perintah yang telah diturunkan Allah kepada kita. Kita membacakan 10 perintah Allah bersama-sama. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan menikmati sebuah persembahan pujian dari paduan suara Ebenezer. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih paduan suara Ebenezer untuk pujian yang sangat memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara Ebenezer. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, baik. Mari kita berdiri sekali lagi bersama-sama dengan seisi langit dan bumi. Mari kita puji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Tepuk tangannya mana? Kita tepuk tangan dengan meriah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, wanita saja. Puji Tuhan. Sekali lagi yang pria, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan menenangkan hati dan pikiran kita akan menyambut firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stephen Paul dan akan diterjemahkan oleh Saudara Joel. Dan kita ingin nyatakan bahwa kita sama seperti rusa, kita merindukan sungai, demikian pula juga dengan kita yang selalu merindukan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan sekali lagi bahwa kita seperti rusa yang merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus Engkau berarti bagi kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, Yesus, Yesus Engkau berarti bagi kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. 天父，我们要聆听你的话语， Berilah kami pengertian. 求你给我们了解， Berikanlah kami juga rasa haus akan firman-Mu. 给我们渴慕你的话语的心。
seperti rusa yang merindukan air. 如鹿渴慕你的溪 Sehingga 水。 kami boleh memfokuskan pikiran dan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu 让我们专注我们的心来聆听你的话语， yang akan mengubah kehidupan kami, 改变我们的生命， membuat kami menjadi orang-orang yang tahu apa makna hidup ini. 使我们能够懂生命的意义。 Tuhan, tolong kami semuanya. 求主帮我们， Berkati juga hamba-Mu. 也求你的两位仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Baik Bapak dan Ibu, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama. 我感谢我们今天能够再来一次这里。 Kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 12 sampai 18. 我们看我们今天的话语在传道书第1章第12到18， Saya akan bacakan hanya dalam bahasa Indonesia. 只单单用印尼文念。 Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara, sebagai permulaan saya minta satu orang ya untuk membantu saya melakukan sesuatu. 一开始我们求一位帮忙我一下， Kira-kira siapa ya? 有谁愿意吗？ Saya minta yang paling ganteng saja Saudara Hans untuk maju ke depan. Ya Saudara Hans, saya akan minta kamu membantu saya, menolong saya untuk melakukan sesuatu yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita, cuman kita mungkin tidak menyadarinya. Ya, bisa bantu saya? Siap? Di tangan saya ada jaring, ya. Saudara Hans, saya minta kamu untuk menjaring angin, kumpulkan sebanyak-banyaknya, silakan. Udah dapat berapa banyak? Hah? Gak ada. Ya, kurang usahanya kali, yang kenceng dah. Kurang, keturun ke bawah, itu anginnya di situ. Baik, terima kasih. Cara usaha menjaring angin. Siapa yang melakukannya dalam kehidupan ini, saudara? 就是捕放的这个行动是谁做的，在我们生活当中。 Cara tema kita hari ini menjaring angin. 所以今天的话题讲到的是捕捉风。 Ada seorang yang namanya Edmund Hillary, saudara. 可以有人叫 Edmund Hillary， Dia seorang pendaki gunung yang terkenal. 他是一位很著名的登山家， Karena dia adalah orang pertama yang menaklukkan puncak Everest di Gunung Himalaya. 他就是第一次登到这个喜马拉雅山的最高的。 Ya, dia mencapai puncak yang tingginya 8.850 meter. 他登到这个8850米的高的这个山， Ya, sudah tahu setinggi apa?
知道这个是很高很高的吗？ Ya sudah, kalau lihat bangunan tingginya 100 tingkat, sudah. 看到100楼的，我们就这样子看。 Ini 8.850 meter. 这个是8850， Puncak gunung tertinggi di dunia. 世界上最高的这个， Saudara, dia orang yang hebat sekali. 他是一个很伟大的人， Namanya terkenal pada waktu itu. 很有名， Dia disanjung banyak orang. 也非常欢迎。 Ini orang pertama, luar biasa sekali. 这个是第一次最厉害的一个人。 Saudara, sebagai orang yang terkenal, dia bertemu dengan banyak orang. 作为很有名的，他见了很多人， Dan dia pernah bercakap-cakap dengan Menteri Luar Negeri Israel 也跟以色列这个外交部长 yang bernama Eban. 叫 Eban。 Eban itu bertanya kepada Edmund, Eban 问过这个 Edman 先生， apa sebenarnya yang kamu rasakan ketika kamu bisa tiba di puncak Everest? 当你登到这个山的时候，有什么感觉吗？ Maka Edmund kemudian mengatakan, waktu saya ada di puncak itu, saya bisa meraih puncak tertinggi di dunia. Ada satu perasaan gembira luar biasa. 他说，登到这个山的时候，到最顶的时候，他觉 Itu 得 prestasi besar. 无比的喜悦，是很好的一个成 Itu 就， membuat saya terkenal di mana-mana. 变成从外地很有名， Terkenal sampai seluruh dunia. 到世界各个地方。 Tapi kemudian Edmund mengatakan, 但是他说， tapi kemudian datang perasaan hampa. 后面来了这个空虚的感觉。 Apalagi yang tersisa untuk dilakukan? 那以后还有什么该做的吗？ Ada perasaan hampa. 感到很空虚， Ada perasaan kosong. 没有什么感觉。 Saudara, kita akan belajar dari kitab pengkhotbah mengenai hal ini, saudara. 所以我们也要看今天的传道书。 Kitab pengkhotbah mengajarkan kita pencarian makna kehidupan. 这个传道书教导我们生命的意义。 Untuk apa hidup ini? 这个生命是做什么呢？ Apa yang ingin kita raih dalam hidup ini? 要实现什么？ Apa yang berharga dalam hidup ini? 有什么价值吗？ Pengkhotbah mengatakan, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. 我传道者在耶路撒冷做以色列的王。 Sudah penulis kitab pengkhotbah itu mau menjelaskan apa yang merupakan pemikiran dari Salomo. 所以这个传道书的作者想描述所罗门的思想。 Dan menurut tradisi di perjanjian lama, Salomo tidak langsung mati. 按照旧约的这个传统， Tapi dia dihukum turun tahta karena dosa-dosanya. 所罗门没有直接死，而且是被退位， Tapi kemudian dia bertobat. 但是他悔改， Dan dia diperkenankan kembali berkuasa. 才允许再统治， Sesudah itu barulah dia mati. 然后才死亡。 Nah, selama masa dia bertobat, 所以在悔改的这个时间， Salomo itu menuliskan semacam pengakuan, yaitu kitab pengkhotbah ini. 所罗门写这个传道书作为这个一种悔改。 Saudara, Salomo itu seorang raja yang luar biasa. 其实所罗门是一个非常受欢迎的 Dia 人， sangat dihormati, 被尊重的这个 bukan 国 hanya 王， oleh rakyatnya saja, 不单是他的人民， tapi negara-negara tetangga begitu menghormati dia. 也其他的国家也是 Kalau 尊 kita 重他。 baca di Alkitab, mereka membawa banyak sekali harta berharga diberikan kepada Salomo. 如果我们看经文有写带很多有价值的东西给他， Maka Salomo itu sudah mengumpulkan segala sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia. 所以可以说所罗门已收集了所有有价值的 Harta, tahta, wanita, 财物、权利、女人、 prestasi, pengetahuan, hikmat, dan sebagainya. 成就、知识、智慧等等， Luar biasa sekali Salomo. 很厉害的。 Dan lebih luar biasa lagi di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 menyebutkan bahwa Tuhan memberikan Salomo hati yang penuh hikmat dan bijaksana. 更厉害的，在列王记上，有说上帝给所罗门一颗智慧和理解的心， Sehingga Tuhan mengatakan sebelum Salomo
tidak ada seorang pun yang seperti dia. Dan sesudah Salomo, tidak ada bangkit seorang pun yang seperti dia. 所以上帝说，之前没有人像所罗门，后面也不会出现同样的人， Begitu luar biasanya Salomo, saudara. 很伟大的一个人。 Dan orang seperti inilah yang menuangkan pemikirannya yang ditulis oleh kitab Pengkhotbah. 而这样的人也把他的思想写出来，在这个传道书。 Namun pada akhirnya Pengkhotbah itu menyimpulkan bahwa kehidupan manusia di bawah kolong langit ini hanya bisa dilukiskan dengan sebuah kata, yaitu sia-sia usaha menjaring angin. 但是传道者总结说，就是生命只有一个词可以形容，就是无有捕风， Usaha menjaring angin. 徒劳变成捕风。 Saudara, kata sia-sia itu dari kata hebel, saudara. 徒劳这个词来源于 hebel， Ya, hebel itu artinya uap. 意思就是水汽。 Ya, saudara tahu uap? 知道正气吗？ Kelihatan? 就是这样。 Saudara, hebel, uap. 水汽 Artinya segala sesuatu itu tidak kekal, hanya sekejap saja menghilang. 就是代表不永恒，一瞬间就消失。 Maka kalau Pengkhotbah mengatakan hebel, segala sesuatu bukan berarti tidak berguna. 所以传道者如果说 hebel， 意思不是那一切无用。 Sia-sia yang dikatakan oleh Pengkhotbah itu artinya tidak abadi. 它浪费的意思就是无永恒， Hanya sementara seperti uap 一下子而已， yang 像蒸汽 muncul kemudian hilang. 突然出现和消失。 Kalau tidak abadi, apa berharganya? Apa nilainya? 如果不永恒、不持久，那有什么意义吗？ Dan kemudian Pengkhotbah memberikan pengalamannya. 所以传道者讲述了他的经历， Apa yang menyebabkan dia kemudian mengatakan segala sesuatu itu seperti uap. 就是他讲为什么一切都像蒸汽一样。 Dia 13 dikata aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki segala hikmat, menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pun pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan diri. 第13节说：“我专心用智慧寻求查求天下所做的一切事，乃至上帝叫世人所经验的是极重的劳苦。” Ya, waktu kita baca mungkin kita tanya, "Loh, apa maksudnya?" 可能我们读，是什么意思呢？ Ya, kok Tuhan memberikan pekerjaan yang menyusahkan? 为什么上帝给这么困难的工 Kok 作？ Tuhan memberikan kita banyak kegiatan yang membuat kita susah? 为什么上帝会给感到为难的活动？ Coba saudara perhatikan, Salomo mengatakan, aku membulatkan hatiku, memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah matahari. 我们看所罗门说：“我用我的心，用智慧审视和调查天下所做的一切 Dia 事。 juga mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. ”他也说：“我见日光之下所做的一切事， Termasuk apa yang dia lakukan. 甚至他自己所做的。 Tapi lihatlah, 但是看， segala sesuatu ada kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 尽都是虚空，都是捕风。” Pengkhotbah juga mengatakan, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. 这里也说：“看来我的智慧加增胜过在我以前在耶路撒冷的众人，我心里必得着。” Bukan hanya dia mau mencoba memahami hikmat dan pengetahuan, dia juga memahami kebodohan dan kebebalan. 不单单是大智慧知识，也狂妄和愚昧。 Tapi Pengkhotbah kemudian mengatakan bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. 却说这也是捕风， Apa maksudnya, saudara? 是什么意思呢？ Saudara, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita ada artinya, saudara?
我们所做的一切事都是有价值吗？ Apa artinya yang kita kerjakan dalam hidup kita? 有什么意义呢吗？ Apakah ada sesuatu yang bernilai? 有很重要的价值， Tentu. 肯定有。 Tapi saudara, apakah nilainya kekal atau hanya seperti uap saja? 但是这个价值是永恒的，还是一瞬的，像蒸汽一样？ Saudara, pengkhotbah tahu kehidupan ini akan berlalu dengan sia-sia. 所以传道者懂他白白的过去， Karena dia sudah bekerja sekuat tenaga. 他如此的努力， Tapi dia mendapatkan sebuah kenyataan bahwa dia akan meninggalkan semuanya itu. 但是他知道，以后他会把所有的摆下来， Semua itu menjadi hal yang sia-sia. 一切变成无有。 Saudara, ini jeritan hati pengkhotbah, saudara. 这个是他传道者的呼唤， Di akhir hidupnya, di masa tuanya. 在晚年最后的时间， Mengapa saudara hal ini dialami oleh si pengkhotbah? 为什么他会经历这些？ Setelah dia mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. 就是他生命中得到了很多， Semua hal yang diidam-idamkan oleh manusia di bumi ini. 可能很多人想都想不到的。 Saudara, pemikiran pengkhotbah ini muncul karena pada masa mudanya fokusnya hidupnya hanya pada hal-hal yang ada di bumi. 他有这样的想法，因为他年轻的时候专注世界上的一些事， Pengkhotbah hanya melihat apa yang nampak di mata, 他只看肉眼可看见的事物， mengejar hikmat dan kesenangan untuk dirinya. 追求知识和娱乐。 Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, 在我们的生活当中， kehidupan kita kurang lebih sama dengan kehidupan masa muda pengkhotbah yang disesalinya. 可能我们的生活也像传道者年轻的时候， Orang-orang lebih tertarik pada hal-hal yang tampak secara fisik. 很多人被肉体可看见的物体吸引， Contohnya kekayaan, uang, harta, mobil, motor, handphone, laptop, 比如说金钱、财产、汽车、手机， tanah di mana-mana, 可能各处的土地， rumah lebih dari satu, 不止一栋的房子， tabungan di bank yang jumlahnya wow. 领惊人的这个银行存款， Berapa jumlahnya? 多少？ Wow. 很惊人的， Semua orang ingin kaya, 肯定很多人想要 hidup dalam kelimpahan, 有满足， dan menjadi orang yang paling pintar dan berhikmat. 作为最聪明、最智慧的人。 Tapi saudara, 但是 kalau fokus kita punya uang banyak, kita bisa kaya hanya supaya bisa membeli apa saja. 如果我们专注成为福人，能够买任何东西， Kita ingin kita menjadi orang yang banyak pengetahuan, berhikmat, karena supaya hidup lebih leluasa, hidup tercukupi, melimpah ruah. 作为拥有丰富智慧的人，能够满足一切的生活。 Hal ini berarti fokus hidup kita hanya pada pengetahuan, kekayaan, harta pada dunia semata. 如果这样子，那我们只专注财富、智慧在世界上的东西而已， Yang pada akhirnya akan memunculkan rasa hampa dalam hati kita. 所以最终我们可能会感到内心虚空。 Perasaan hampa muncul bahkan justru ketika kita mencapai banyak hal. 这个虚空的感觉，其实我们达到一切的时候才， Ketika kita punya segala sesuatu yang berlimpah, yang dirasakan oleh pengkhotbah malah ada kegelisahan. 拥有的越多，感到越困难、越艰难。 Terkadang dalam hidup makin kita punya banyak malah makin susah. 所以人生可能也这样，拥有越多，感觉越难。 Makin banyak berlimpah malah justru makin rumit dan makin susah. 拥有的越多，感觉越复杂，越艰难。 Maka ayat 18 pengkhotbah mengatakan karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. 所以18节说，因为多有智慧，就多有愁烦，就加增知识的，加增愁 Sudah 伤 ayat ini betul saudara. 这个讲到说的对， Kadang bila kita tahu banyak malah membuat kita susah. 可能知道了很多，就感觉很复杂很难。 Orang yang tidak tahu banyak hidupnya biasa-biasa saja. 知识比较
缺乏的，可能生活好好， Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang dituntut dari kita. 知道的越多，被期望的可能越多。 Nah, dalam segala kelimpahan yang dinikmatinya, pengkhotbah merasakan kebosanan, kekosongan, dan kehampaan. 在富足的这个生活当中，他感到有无聊、空虚， Hidup dalam kelebihan terasa hampa. 在富足的生活感觉很苦。 Itulah yang dirasakan oleh Edmund tadi, saudara. 这个是之前 Edmund 所感觉到的， Waktu dia mencapai puncak daripada karir mungkin di dalam hidupnya. 可能达到生活当中最顶的这个 Orang 地位， pertama yang bisa menaklukkan puncak Gunung Everest. 能爬到最高处的这个山， Tapi dia merasa hampa. 但是得到了就 Untuk apa hidup ini? 那这生活还有能做什么？ Apalagi yang perlu didapatkan? 还有什么必须要实现的？ Saudara, sederhananya bisa seperti ini, saudara. 简单来说可以这样。 Saudara, kalau kita lapar, kita dikasih makan, maka makan itu terasa enak. 可能我们饿的时候，我们吃饭觉得很好吃， Tapi kalau kita terus dijejali, berlimpah sampai kita kekenyangan, 但是如果我们一直吃同样的食物， maka sampai satu titik kita itu menjadi nek. 可能得到一个地点的时候，就觉得很 Kita mau muntah. 想吐， Makannya itu tidak nikmat lagi, saudara. 感觉这个食物很恶心， Sampai satu titik 就一定的时候， kita bisa seperti itu. 我们就会这样子感觉。 Saudara, ada masanya di mana uang, jabatan, kepintaran, hikmat tidak ada lagi artinya. 有个时候，金钱财富可能没有意义， Itulah yang dirasakan pengkhotbah, saudara. 这个是传道者所感觉到的。 Dia merasa apa yang dilakukannya selama hidupnya adalah usaha menjaring angin. 他觉得他所做的就是像风一样， Dia punya segalanya. 他得到了一切， Kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, dan hikmat yang melimpah. 财富、权力、智慧的， Tapi dia tahu itu bukan jawaban untuk memiliki hidup yang bermakna. 他知道这个并非是答案， Dan itulah yang disesali oleh pengkhotbah. 所以他感觉很后悔。 Di ayat 15 pengkhotbah mengatakan yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. 15节讲的弯曲的不能变质，缺少的不能主数。 Sudah kata bongkok di situ kurang tepat, saudara. 这个弯曲的词， Ya mestinya bengkok. 有点不对，应该是 Bangkok， Ya tapi orang bongkok juga bengkok kan. Ya udahlah. Ya. 但是弯曲的也是折弯。 Saudara, ini adalah ungkapan rasa penyesalan, saudara. 这个是很遗憾的这个感觉， Penyesalan yang tidak bisa diubah lagi. 就是不能更改的， Sudah terlanjur terjadi. 已经发生了。 Yang bengkok akan tetap bengkok. 弯曲的总不会 Tidak 变质， bisa diluruskan. 无法变质， Sudah terjadi. 已经发生了。 Saudara, ini ungkapan penyesalan pengkhotbah. 这个是他遗憾后悔的感觉， Setelah dia punya segala-galanya. 是达到一切的时候， Dia mencari kesenangan dalam hidupnya. 找快乐在生活当中， Ya, akhirnya dia menemukan kesimpulan bahwa semua itu usaha menjaring angin. 就是得到这个总结，一切都是捕风， Hanya menimbulkan penyesalan. 就只有遗憾， Karena dia tidak menemukan makna di dalam hidupnya. 因为他没有找到生命的意义。 Dia mengatakan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. 他说不存在的东西无法计算， Menarik ya, yang tidak ada tidak dapat dihitung. 很有趣，不存在的不能被计算。 Tapi kita suka menghitung yang tidak ada. 可是可能我们计算很多不存在的东西， Saudara, seperti apa contohnya, saudara? 怎么样呢？例如， Contohnya begini, saudara. Seorang bapak itu baru pulang ke rumah. 有一位父亲刚回到家， Waktu dia pulang ke rumah setelah dia makan, dia ngomong ke anaknya, "Nah, tolong pijat bapak." 吃饭的时候，
可能他对他儿子说：“帮我按摩一下。 Capek kali bapak hari ini nyangkul di sawah. ”爸爸很累，在田里， Maka anaknya mulai memijit papanya. 所以儿子按摩着。 Sambil dipijit, saudara, kemudian bapaknya ngomong ke anaknya, 按摩爸爸的时候，爸爸说 nak doa ya sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kerbau. 儿子，你要祷告，让上帝给我们一头牛， Biar bapak bisa pakai kerbau untuk membajak sawah kita. 使爸爸可以用这个牛来稻田， Sehingga bapak nggak capek seperti ini. 所以爸爸不会这样子累。 Maka anaknya bilang, oh iya pak, saya doakan. 儿子就说 ：“OK， 爸爸，我会祷告。” Kemudian anaknya ngomong kepada bapaknya, 然后儿子可能对爸爸说 Pak, nanti kalau kita sudah ada kerbau, aku naik ya ke atasnya.：“ 爸爸，如果等我们有水牛，我能骑上来吗？” Bapaknya bilang, jangan nak, nanti kerbau kita capek. 爸爸说：“不行，儿子，等一下水牛会累。 Ya dia udah kerja di sawah, kau naikin lagi, capek dia. 他已经在田里立地了， Nanti kerjanya nggak maksimal. 他就不会正常的工作。” Enggak lah pak, aku kan masih kecil. 儿子说：“不会的，我还小， Enggak berat aku ini. 我不重，我不重。” Ya tapi bapaknya bilang, enggak boleh, nanti dia capek. 爸爸就说：“不可以，等一下他会累。” Terus anaknya nangis, Bapak, aku mau naik ke atas kerbau itu. 儿子说：“可以吧，爸爸，我 Aku 想骑， enggak berat. 我不重。” Papanya dengar begitu emosi papanya. 父亲就生气， Maka dipukullah anaknya itu, saudara. 甚至打。 Udah diam kau. 你闭嘴， Kau enggak boleh. 安静，你不要多说。 Saudara, kerbaunya ada enggak, saudara? 现在这个水牛有吗？ Ada enggak, saudara? 有吗？这个是 Setelah bapaknya memukul anaknya, dia pun menyesal. 可能父亲打儿子之后 Kenapa 后 mesti 悔， memukul anaknya? 为什么要打儿子呢？ Padahal kerbaunya enggak ada. 其实水牛也还没拿到， Saudara, kita suka menghitung yang tidak ada. 所以可能我们喜欢计算这种无存在的。 Maka saudara, dalam menjalani hidup, biarlah kita hidup dengan prinsip bahwa hidup kita berbuat, bekerja sebaik-baiknya, bukan untuk hidup yang akan lenyap ini. 所以我们生活的要有一个原则，就是尽力工作， Sehingga hanya mendatangkan penyesalan. 不是为这种肉体， Tapi biarlah kita bekerja, berusaha untuk satu kehidupan kekal bersama Tuhan. 而作为我们以后的这个永生。 Kehidupanku dari Tuhan, maka aku hidup karena Tuhan, bagi Tuhan, dan selamanya bersama dengan Tuhan. 神所赐给的生命然后生活也是作为上帝。 Sudah menikmati hidup tanpa Tuhan akan berakhir dengan kesia-siaan. 可能享受生命最终就变成没有 Sedangkan kalau kita menjalaninya bersama Tuhan, kita memperoleh manah hidup yang benar dan kekal. 而跟上帝同在的时候，就会感到有平安。 Saudara, apa yang dikatakan pengkhotbah tentang kesia-siaan hidup di bawah matahari bukan lahir dari sikap pesimis memandang kehidupan yang secara negatif. 传道者说，在日光下生活的没有意义的，不是不好的一个事， Melainkan itu lahir dari kesadaran tentang makna kehidupan manusia yang sesungguhnya. 而是看到了这个生命真正的意义作为这个态度。 Pengkhotbah menyadari bahwa kegembiraan, kepuasan, makna hidup sejati manusia hanya bisa ditemukan di dalam kekekalan bersama Tuhan. 他意识到，就是真正的快乐，就是只有永生的生跟 Bukan 与神 yang 同 di 在， bawah matahari yang sifatnya sementara. 不是日光之下，就是暂时的。 Jadi tujuan pengkhotbah adalah mendorong setiap kita agar memiliki hidup yang sejati. 所以传道者其实推动我们，使我们能够真正的生命， Yaitu di dalam kekekalan, 就是在永生里面， bukan di dalam keduniawian. 不属于这个世界上的。
Saudara, pengkhotbah ingin mengajak kita merenungkan makna hidup kita. 可能传道者让我们思考我们生命的意义。 Maka saudara, kita mesti mulai hari ini merenungkan kehidupan kita. 所以从今天开始，我们应该要开始 Apakah kita sedang berusaha menjaring angin? 思考我们生活是捕风吗？ Apakah kita sedang melakukan hal yang sia-sia? 我们是否在做没有意义的东西？ Karena pada akhirnya, 因为最终 ya di akhir kitab pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. 他最后他讲到，你还年轻的时候，但纪念创造你的主。 Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena itu adalah kewajiban setiap orang. 就是敬畏神，遵守他的诫命，这是人所当尽的本分。 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 因为人所做的事，列一切隐藏的事，无论是善和恶，神都必审判。 Pengkhotbah mengatakan, mengingatkan kepada kita, 传道者提醒我们， pada akhirnya 最终的， kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. 我们会面向上帝。 Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? 我们生活当中会什么？ Saudara, saya beberapa kali mendengar ada jemaat yang ngomong kalau dia sudah siap untuk mati. 我听说好多次，就是有人说，我已经准备好了， Dia bilang, Musa, kapan saja Tuhan memanggil, saya siap. 不管什么时候神叫我，我也准备好。 Oh, hebat juga orangnya. 很厉害， Ada yang seperti itu di sini? 有这样的吗？ Ya pasti ada lah orang yang saya tanya jemaat. 肯定有，因为我问的是会众。 Ya, tapi waktu saya merenungkan kitab pengkhotbah ini, 但是我听这个传道者的时候， pertanyaannya bukan kita siap mati atau tidak. 问题是否我们有没有准备？ Ya, kalau kita ditanya, ya saya pikir hampir semua lah. Kalau ditanya, siap mati? 可能如果我们问， Pasti jawabannya siap. 准备好了吗？肯定是准备。 Tapi waktu saya merenungkan kitab pengkhotbah, pertanyaannya bukan itu, saudara. 但是我反思传道者的时候，问题不是这个， Pertanyaannya, 问题是 apakah saya dan Anda siap menghadap pengadilan Tuhan? 你和我是否准备面向这个上帝的审判？ Siap 准备好了吗？ menghadap tata pengadilan Tuhan. 面向上帝的审判 Yang akan memutuskan hidup kita 来决定我们的生活， ke neraka atau ke surga. 地狱或者天堂， Siap? 准备好， Jangan jawab, saudara, tapi renungkanlah dalam hatimu. 不用回答，但要在心里思考。 Ini hal yang serius yang disampaikan pengkhotbah, saudara. 这个是很重要的，已经是 Siapkah kita menghadap tata pengadilan Tuhan? 我们是否已准备面向上帝的审判？ Kalau kita tidak siap, 如果我们没有准备好， itu artinya selama ini kita masih berusaha menjaring angin. 那就等于我们所做的就是正在捕风。 Kiranya sudah mulai hari ini kita merenungkan hidup kita. 因为我们从今天开始就悔改思想， Apakah pada akhirnya hidup kita bukan usaha menjaring angin? 希望我们的生活最终不单单是捕风。 Tuhan berkati kita. 感谢上帝， Mari kita berdoa. 祷告， Bapa, kami datang kepadamu. 上帝，我们来到你面前， Kami bersyukur Bapa, firman-Mu terus menolong kami. 我们感谢你的话语一直帮助我们， Supaya kami tahu apa yang bermakna dalam hidup ini. 使我们能够感觉到生命一切的意义。 Engkau juga mau menolong kami supaya kami tidak melakukan usaha menjaring angin 也帮助我们，不使我们只单单捕风， yang akan berakhir di dalam kesia-siaan. 作为没有意义的。 Bapa, kiranya Engkau terus memberkati kami, 求你 menolong kami 帮助我们， ketika kami merenungkan kitab pengkhotbah. 当我们思想这个
传道者的， Biarlah kami menemukan makna hidup kami. 让我们能够发现我们生命的意义。 Sehingga pada waktu kami mengakhiri hidup kami, 我们最重的时候， kami tidak mengatakan sia-sia. 我们不说一切没有意义， Semuanya usaha menjaring angin. 不单单是捕风， Tapi kami boleh menghadap Engkau 所以我们可以面向你， dengan sukacita. 以喜乐的心， Karena kami diterima oleh Tuhan. 因为我们已被你接受， Karena kami sudah mempersiapkan hidup kita, hidup kami 我们已经准备好我们的生 di 命， dunia ini dengan baik. 在这个世界上 Menemukan makna hidup kami. 找到生命的价值。 Tuhan sertailah kami. 神同行，跟我们同行。 Kepadamu kami berdoa dan memohon. 我们求你祷告， Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 奉靠耶稣的名，阿门。 Pasien dari Sam. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk khotbahnya, untuk firman yang telah disampaikan kepada Pendeta Stephen Paul dan juga kepada Saudara Joel yang telah menerjemahkan. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita juga senantiasa terus-menerus menjadi pelaku-pelaku firman. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa. Mungkin selama 1 minggu ini kita diberkati dengan banyak hal, baik berkat-berkat jasmani maupun juga berkat yang lain. Maka sudah selayaknya kita mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan melalui persembahan kita. Hari ini ada 1 kali persembahan untuk kas gereja. Kita persiapkan persembahan kita. Kita iringi dengan pujian Kubawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kita katakan sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu memelihara kami, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh dengan kasih ya Tuhan, kasih yang melampaui di atas segala-galanya. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan, firman yang menyatakan bahwa setiap perbuatan kami, setiap kelakuan kami, setiap apa yang kami dapati berupa materi, kepuasan, kesenangan, itu adalah sia-sia bagaikan menjaring angin ya Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan, yang hidup seperti uap, yang begitu datang dan akan pergi begitu saja. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang selalu menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan kudus dan sucikan persembahan kami, boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pertumbuhan gereja kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik ya Bapa. Terima kasih. Engkau tilik hati kami Bapa, apakah kami sudah memberikan sesuai dengan kerelaan hati kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk program Satu Dalam Kasih dari Lembaga Alkitab Indonesia. Semoga melalui program ini umat Tuhan di berbagai pelosok Indonesia bisa mendapat bantuan untuk memiliki Alkitab yang mereka butuhkan. Mari kita doa bersama-sama, mari kita bangkit berdiri. Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab yang menyatakan ada satu program Satu Dalam Kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami rencana program ini boleh memberikan Alkitab di seluruh pelosok Indonesia Tuhan, dari dalam desa, di desa. Ya Tuhan, kami tahu melalui Lembaga Alkitab ini Tuhan, untuk masyarakat yang ada di pedalaman Tuhan boleh diberkati dan boleh mengerti dan boleh diselamatkan melalui firman-Mu. Firman-Mu boleh ditabur di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan pembinaan keluarga Faith at Home pada tanggal 15 Agustus 2025 jam 7 malam dengan tema Dukunglah Kesehatan Mental Pasanganmu. Kita bersyukur untuk keluarga-keluarga yang setia hadir untuk mau terus diperlengkapi. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami berdoa untuk setiap kami yang mengikut ada acara Faith at Home pada tanggal 15 Agustus itu Tuhan, kami boleh mengetahui kesehatan mental bagi pasangan hidup kami ya Bapa. Kami tahu di mana pergumulan hidup keluarga kami semakin hari semakin yang tidak baik ya Tuhan. Kami tahu setiap pergumulan keluarga kami Tuhan ada masalah ekonomi ya Tuhan, sehingga membuat pasangan mental kami tidak baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap keluarga kami, setiap apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, keluarga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menaikkan pokok doa kami yakin percaya Tuhan Engkau
pasti menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kami mau belajar dan terus belajar Tuhan untuk menjadi saksi hidup-Mu Tuhan, saksi Kristus yang selalu memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, baik dalam suka duka Tuhan kami tetap setia pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertaimu, membimbingmu, memberikan kau pengertian bagaimana menemukan makna sesungguhnya dalam kehidupanmu, sehingga engkau tidak melakukan usaha menjaring angin, usaha yang sia-sia, yang akhirnya engkau sesali di kemudian hari karena engkau melakukan apa yang tidak ada artinya. Biarlah Tuhan memberikan kau hikmat sehingga kau tahu apa yang harus engkau lakukan dalam hidupmu, menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan bimbing dan juga menuntun kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh. Kita akan bersama-sama melihat warta kita untuk minggu ini. Ada berita duka cita telah berpulang Ibu Albin Maharianja di usia yang ke-70 tahun. Ini mama terkasih dari saudari Puspita Hutajulu dan mama mertua dari Mikael Marantika. Jenazah berada di rumah duka Sitanala Tangerang. Ya. Dan ibadah akan dilayani oleh Gereja HKBP. Segenap majelis hamba Tuhan mengucapkan turut berduka cita buat keluarga. Juga ada berita kedukaan telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Ibu Bong Nyat Fung. Ini mama dari Yeni, mertua dari saudara Yohan. Dan Ibu Oi Kim Lan, nenek terkasih dari Guru Injil Advent dan Guru Injil Dev. Kemudian Bapak Petrus Halim Kasnadi, ya, papa dari saudara Julius Halim. Kita doakan keluarga besar diberikan penghiburan dan kekuatan dari Bapa di surga. Dan bagi kita yang membutuhkan ini ada renungan ya setiap hari dari kitab Pengkhotbah. Bagi Bapak Ibu yang mau memakai bahan ini dan mau belajar boleh mengambilnya di tata usaha. Tapi syaratnya cuma satu ya, dibawa dibaca di rumah. Kalau nggak dibaca balikin, ya, karena ini pengorbanan orang, ya, memberi dana untuk dicetak buku ini supaya dimanfaatkan. Jadi yang mau boleh ambil di tata usaha gereja di bawah, kemudian dipakai untuk renungan setiap harinya. Ya, syaratnya ringan, hanya dibaca, direnungkan, ya. Kemudian majelis terpilih dari 2025 sampai 2028, fotonya ada?
Ya, ini ya majelis yang terpilih ada 6 orang. Kita bersyukur dan sebagai jemaat kita mendukung pelayanan mereka untuk 3 tahun ke depan. Ya, doakan mereka terus setiap hari supaya Tuhan memakai mereka untuk mengelola gereja kita dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri untuk retret, ya boleh segera mendaftarkan diri di bawah, nanti ada stand untuk pendaftaran retret. Ya, baik. Setelah itu kita akan melihat warta kita dari Videotron. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita simak bersama informasi kegiatan dan pelayanan gereja untuk minggu ini. Sepanjang bulan Agustus ini, kita memperingati sebagai bulan pelayanan. Mari kita terus bertumbuh dalam semangat melayani Tuhan dan sesama. Setiap talenta yang kita miliki adalah anugerah, dan melalui pelayanan, kita mempersembahkan yang terbaik baginya. Minggu ini, kita akan membaca Pengkhotbah 1-5, kitab yang mengajak kita merenungkan makna hidup. Di awal kita diingatkan, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Tanpa Tuhan, segala pencapaian duniawi terasa kosong. Namun, di tengah kejujuran itu, kita juga diajak untuk bersyukur. Pengkhotbah menunjukkan bahwa menikmati makan, minum, dan bekerja adalah anugerah Allah. Hidup yang sederhana dan takut akan Allah adalah sumber kebahagiaan sejati. Mari kita renungkan bersama. Semoga melalui firman ini, kita belajar melihat hidup dari perspektif yang benar. Bukan mengejar kesia-siaan, tetapi berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kelas berakar sesi 2 akan dimulai pada Senin 11 Agustus pukul 7.30 malam via Zoom dengan tema Keselamatan dan Jaminan Keselamatan, disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Bagi yang rindu mengenal dasar iman Kristen lebih dalam, silahkan bergabung. Persekutuan Usia Indah dimulai pada Selasa 12 Agustus 2025 pada pukul 10 pagi dengan tema Menikmati di dalam Tuhan. Diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 24-26. Disampaikan oleh Guru Injil Dave Wijaya. Dipersilahkan bagi seluruh jemaat Usia Indah untuk hadir dalam bersekutu bersama. Parenting Faith at Home diadakan Jumat 15 Agustus 2025 pukul 7 malam dengan tema Dukunglah Kesehatan Mental Pasanganmu, disampaikan oleh Ibu Herawati. Acara ini terbuka bagi pasangan suami istri dan juga calon pasangan yang sedang mempersiapkan kehidupan keluarga. Pastikan saudara dapat bergabung. Persekutuan doa pagi diadakan Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 6 pagi. Diadakan secara hybrid, on-site, dan Zoom dengan tema Mata yang Menatap Ketidakadilan, disampaikan oleh Guru Injil Dave Wijaya. Mari kita memulai hari bersama dengan Tuhan dan berdoa sebagai satu tubuh Kristus. Ibadah umum menyambut Hari Kemerdekaan diadakan Minggu 17 Agustus 2025 pukul 8 dan pukul 10.30 pagi dengan tema Kasih Karunia untuk Melayani. Diambil dari 1 Petrus ayat 4, 10-11. Disampaikan oleh Pendeta Martindas Wenas. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan hati yang penuh syukur dan hidup yang melayani. Ibadah remaja diadakan Minggu 17 Agustus 2025 pukul 8 pagi dengan tema Bear Each Other's Burden, The Light Project, Love One Another. Disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian. Ibadah sekolah minggu diadakan Minggu 17 Agustus 2025 jam 8 dan jam 10.30 pagi dengan tema Merdeka dari Dosa. Diambil dari Roma 6 ayat 22.
Mari anak-anak Tuhan belajar tentang kemerdekaan sejati yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Ayo kita jaga bumi dengan langkah kecil yang berarti. Mulailah dengan membawa tumbler kerenmu saat ke gereja. Langkah kecil, dampak besar. HUT Gereja ke-45 diadakan dengan tema Gereja yang Menghadirkan Allah. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10-14. Disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Budget yang dibutuhkan totalnya 20 juta rupiah. Dukung dalam doa dan dana. Cintailah rumah Tuhan kita. Halo, nama saya Samuel. Saya terlibat pelayanan di bidang musik di GKBJ Cengkareng. Halo, nama saya Fani. Bidang pelayanan saya di GKBJ ini yaitu menjadi asisten guru sekolah minggu. Halo, saya dengan Eri. Saya melayani di pelayanan dekorasi. Pelayanan musik di GKBJ Cengkareng yang saya rasakan adalah fun, terus juga kita dapat sukacita, kita dapat berlatih bersama-sama dengan pianis, karena saya sebagai drummer, kita dapat berlatih bersama pianis, bersama singer, bersama WL, kita dapat melatih kekompakan kita bersama-sama untuk dapat melayani dengan baik. Yang saya kerjakan yaitu memimpin doa persembahan, memimpin lagu pujian, dan memimpin doa ibadah. Biasanya dekorasi yang dilakukan di gereja ini adalah gereja, Paskah, juga Natal. Berkat yang saya dapatkan tentu saja sukacita yang bukan untuk saya sendiri tapi saya rasakan di keluarga saya juga. Berkat yang saya dapati dalam melayani yaitu ketika saya melihat anak-anak yang terkecil hingga terbesar datang ke sekolah minggu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap anak-anak bisa mengerti tentang firman Tuhan. Walaupun kita berpikir anak-anak kecil tidak bisa mengerti firman Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan membantu setiap anak-anaknya. Nah, berkat yang saya dapatkan setelah melayani ini adalah kita dapat menyalurkan karya-karya terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu juga banyak teman-teman yang membantu sehingga kita juga dapat lebih dekat satu dengan yang lainnya. Dengan ini juga saya ingin mengajak Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mungkin hatinya terbeban atau mau melayani di bidang musik, kami pasti sangat senang sekali. Terima kasih. Kami dari Guru Sekolah Minggu mengajak para jemaat yang suka anak kecil ikut bergabung untuk menjadi Guru Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi buat teman-teman yang merasakan ingin menyalurkan karyanya buat Tuhan, boleh yuk join di tim dekorasi. Oke, Tuhan memberkati. Demikian Warta Gereja Minggu ini. Kiranya melalui setiap kegiatan dan ibadah, kita semakin bertumbuh dan dimampukan melayani dengan kasih. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Sharing ya dari STEMI ya. Ada wakilnya, silakan Pak. Ini dari STEMI ya. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio dari STEMI. Jadi kami mau mengundang jemaat GKBJ Cengkareng untuk ikut satu seminar pembinaan iman Kristen ya mengenai gereja yang keempat. Sebelum itu mari kita saksikan klip singkatnya sebentar. Dengar kalimat di bawah ini. Mesir boleh ada, boleh tidak ada. Jikalau anak-anak Tuhan sudah keluar. Kalimat ini diambil daripada prinsip Sodom Gomora. Abraham, jikalau di Sodom Gomora ada 50 orang benar, saya tidak akan binasakan. Kota berada, negara tidak dihancurkan. Karena masih ada orang penting yang melakukan kebenaran di dalam. Jangan lupa, you penting. Kita orang yang sungguh-sungguh hidup suci,
hidup memperkenan kepada Tuhan sangat signifikan di dalam menentukan nasib negara bangsa kita yang kita berada. Di kota New York, gereja terbesar yang bisa 3.000 orang itu hanya dihadiri 300 orang hari Minggu. Saya tanya kenapa? Orang itu menjawab, karena mereka tidak percaya Yesus. Apa artinya? Pemimpin-pemimpin Kristen sudah luntur imannya. Because they don't believe in our Lord Jesus, so they are abandoned. Mereka mulai dibuang oleh Tuhan. Saya menjawab yes. Tidak peduli berapa kaya, berapa hebat, berapa lama sejarah kekristenan. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan, khususnya meninggalkan Injil Yesus Kristus, tidak mungkin ada penyertaan Tuhan yang terus dilimpahkan kepada anak-anak Tuhan. Gereja jangan sombong. Jikalau gereja tidak bergumul untuk maju terus, gereja pasti menjadi merosot. Satu jiwa dan semangat yang terus menerus mengejar tanpa memikirkan kapan saya boleh mengasuh. Itu yang membuat kekristenan maju terus. Siang malam memikirkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang zaman ini butuhkan, apa yang boleh saya korbankan. Itu yang terus mendorong kita sehingga kita tidak ketinggalan dari jejak kaki pimpinan Roh Kudus. Jadi kami mengundang jemaat GKBJ Cengkareng untuk boleh ikut di dalam seminar tentang doktrin gereja. Kali ini seri yang keempat dengan subtema gereja sejati dan fungsinya. Mari kita belajar mengenai apa itu gereja yang sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu gereja Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar apa itu gereja Tuhan di dalam doktrin yang benar. Dan juga nanti ada tiket ya, 150.000 untuk umum dan 75.000 untuk mahasiswa dan pelajar. Dan nanti kalau misal ada mau bertanya, bisa langsung tanya kepada saya dan juga bisa langsung beli tiketnya di saya. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada. Baik, terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita tutup dengan pujian, kita nyanyi bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.